Jadi Rena, bye. Hai semuanya, kembali lagi di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Kati, merupakan film garapan sutradara Murugados yang rilis pada tahun 2014. Masih dengan bintang utama pria Tamil yang digandrungi mayoritas kaum hawa Nusantara, yaitu Thalapathy Vijay. Film ini mengisahkan tentang upaya Kati Resan dalam memperjuangkan hak para petani miskin pada sebuah desa di pinggiran kota Chennai yang lahannya telah diambil paksa oleh pengusaha besar Amerika, di mana lahan tersebut memiliki sumber air yang sangat berarti bagi para petani. Penasaran dengan aksi kriminal satu ini? Sebelum masuk jauh ke alur ceritanya, ini dia beberapa tokoh penting dalam film Kati. Kati Resan atau Kati adalah seorang napi yang melarikan diri dan berniat ke luar negeri, namun terjebak oleh cinta gadis yang ditemuinya di bandara. Jiva Nandam atau Jiva adalah pemuda pascasarjana hidrologi dari desa kering Tanutu di distrik Tirunelveli yang telah menemukan sumber air di bawah beberapa lahan desa yang dapat digunakan untuk irigasi. Chirag adalah pemilik perusahaan besar MNC yang rakus dan telah menipu penduduk untuk memberikan lahannya sebagai lokasi pabrik. Ankita adalah gadis yang membuat Kati jatuh cinta dan urungkan niatnya ke luar negeri. Sedangkan Raffi adalah sahabat Kati. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan pengejaran polisi terhadap seorang napi bernama Vivek yang dibantu oleh Kati. Sebelumnya polisi meminta bantuan Kati yang juga napi untuk menemukan Vivek. Kati sendiri sudah 18 kali melarikan diri dari penjara Kalkuta tersebut. Saat melarikan diri, Vivek menewaskan 3 orang polisi. Setelah mempelajari blueprint, Kati memandu polisi menemukan Vivek. Saat itu Vivek hendak kabur dengan metro. Namun, Kati memberitahu salah satu anggota polisi untuk menembak lutut Vivek. Rencana pun berhasil, Vivek telah tertangkap. Namun tiba-tiba Kati menghilang. Dan itu merupakan pelarian dirinya yang ke-19. Akhirnya polisi menjatuhkan tuduhan pada Kati sebagai pembunuh 3 orang polisi dan mulai memburunya. Esok paginya Kati tiba-tiba masuk ke rumah temannya bernama Raffi yang baru saja 1 bulan lalu dia dibebaskan dari penjara. Raffi pun kaget akan kedatangan Kati karena kedatangan Kati dapat mengusik hidupnya. Dugaan Raffi pun benar. Kati memeriksa letak uang Raffi. Tak lama kemudian Kati pun menemukannya dan meminta Raffi mengurus paspor karena esok ia akan terbang ke Bangkok. Pagi itu, Kati sedang mengisi form keberangkatan ditemani Raffi. Namun, tiba-tiba seorang gadis manis meminjam pulpennya. Seketika Kati jatuh cinta padanya. Gadis itu bernama Ankita. Kati telah melupakan niatnya melarikan diri ke Bangkok. Ia terus mengamati Ankita, hingga Ankita merasa risih dan berniat mengerjai Kati. Ankita menceritakan kisah sedih dan meyakinkan Kati bahwa jika nanti Kati kembali dari luar negeri, ia ingin menikah dengannya. Lalu Ankita meninggalkan nomor telepon dan beranjak pergi. Kati yang dimabuk cinta membatalkan keberangkatan dan merobek tiketnya. Saat mencoba menelpon nomor Ankita, ternyata tersambung pada kantor pelayanan anjing hilang. Ankita telah menipunya. Kati pun kecewa. Malam itu ia berniat untuk melanjutkan tripnya ke Bangkok. Tiba-tiba, Kati dan Raffi melihat sebuah kecelakaan pickup menabrak bahu jalan. Kemudian turun 5 orang pria dengan senjata api dan menembak pengemudi pickup. Lalu mereka pun pergi. Kati dan Raffi langsung melihat korban kecelakaan yang mana wajah pengemudi tersebut mirip dengan Kati. Mereka pun membawa korban kecelakaan dan tembak tersebut ke rumah sakit. Merasa menjadi buruan polisi, Kati memanipulasi data diri korban dengan menukar identitas korban menggunakan identitasnya. Tak lama kemudian, polisi datang menjemput korban kecelakaan tadi. Esoknya, Kati dan Raffi tak sengaja bertemu orang menteri. Orang tersebut membawa mereka menuju suatu tempat dan memberi sejenis cek dengan nominal uang yang cukup besar dari Menteri Dalam Negeri. Tibalah mereka di sebuah panti jompo. Dari situ, Kati dan Raffi tahu bahwa nama korban kecelakaan yang ditolongnya adalah Jiva. Kedatangan Kati yang dianggap sebagai Jiva mendapat sambutan hangat dari para kakek penghuni panti jompo tersebut.
Namun, saat para menteri menyampaikan bahwa telah memberikan cek pada Kathy yang saat itu menjadi Jiva, mereka menentangnya lalu merobek cek tersebut. Sebelum orang menteri itu pergi, ia menyampaikan pada Kathy bahwa akan ada cek lagi dengan nominal lebih besar untuknya minggu depan. Mendengar hal itu, Kathy meminta orang menteri tersebut untuk tidak menyampaikannya pada para kakek panti jompo. Akhirnya, Kathy dan Raffi pun memutuskan untuk tinggal selama seminggu di panti itu sampai cek keluar minggu depan. Ternyata Jiva adalah pengurus panti jompo tersebut. Hari itu mereka sedang melakukan upacara persembahan mengingat 6 orang yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan Jiva. Kathy melakukan perannya sebagai Jiva dengan sangat sempurna. Scene beralih pada sebuah perusahaan besar MNC di mana anak buah Sirac melapor bahwa Jiva masih hidup dan Sirac nampak sangat kesal. Malam itu, pintu kamar Kathy dan Raffi diketuk oleh salah seorang penghuni panti jompo, di mana salah seorang kakek terserang asma. Kathy pun panik, bingung, meminta mereka menelpon ambulans tapi tak kunjung datang. Menelpon kerabat kakek pun tak ada yang merespon. Kondisi itu membuat Kathy stres karena tak tahu bagaimana cara menangani orang sakit. Hingga tiba-tiba datang seorang kerabat kakek. Karena panik, Kathy menamparnya. Ternyata dialah Angkita, cucu kakek. Sejenak Kathy merasa bersalah, namun ia bahagia karena tangannya menyentuh wajah cantik gadis itu. Esoknya saat pulang, Angkita meminta maaf pada Kathy karena telah menipunya saat di bandara. Kathy sudah tak mempermasalahkan, malah itu menjadi awal hubungan mereka semakin dekat. Scene beralih pada rumah sakit tahanan di mana Jiva sedang dirawat dan ditahan. Jiva mencoba menjelaskan pada polisi. Polisi pun menyaksikan bahwa orang yang ditangkapnya adalah Kathy. Tapi, polisi masih membutuhkan bukti yang lebih kuat. Saat itu, panti jompo kedatangan reporter dari stasiun televisi Inggris yang hendak mewawancarai Jiva. Namun, selain Raffi, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya yang saat itu dianggap Jiva adalah seorang kriminal dan buronan, yaitu Kathy Resan. Wawancara dilakukan di ruang tertutup. Hanya ada Kathy yang mereka anggap Jiva dan 2 reporter wanita Inggris tersebut. Tak disangka keduanya adalah kiriman Sirac untuk membinasakan Jiva. Beruntung, Jiva saat itu adalah Kathy. Jadi ia mampu mengendalikan kondisi dan membuat tamu asingnya pergi. Di pasar, Kathy dan Raffi didatangi 4 orang yang menodongnya dengan pistol. Tanpa perlawanan, Kathy dibawa mereka bertemu Sirac di MNC. Kathy masih berpura-pura menjadi Jiva. Ia menggali apa sebenarnya yang Sirac inginkan. Kemudian Sirac tertawa karena baru kali ini Jiva menanyai tujuan Sirac. Lalu, Sirac memberikan nominal uang tunai dalam jumlah besar jika Jiva mau membuat 10 orang petani yang telah mengajukan kasusnya menandatangani berkas pencabutan perkara dan membiarkannya membangun pabrik di sana. Sampai di sini Kathy masih belum mengerti. Namun karena melihat nominal uang yang ditawarkan Sirac, ia menyetujui negosiasi tersebut. Kathy pun pulang membawa DP uang dari Sirac. Di penjara, seorang sipir memberikan handphone pada Jiva. Jiva menelpon panti jompo, namun kakek berbicara seolah Jiva asli telah berada di sana. Belum selesai berbicara, sipir mengambil kembali handphonenya karena anggota lain hendak datang. Di sebuah restoran, Kathy memamerkan uang yang baru ia terima dari Sirac pada Raffi. Dan mereka merencanakan akan pergi setelah mendapat tanda tangan para petani. Namun tiba-tiba Kathy mendapat telepon untuk menghadiri acara penghargaan yang seharusnya diterima oleh Jiva. Tapi saat itu Kathy sedang menjamar menjadi Jiva. Ia pun datang menghadiri acara tersebut. Dalam acara itu diputar video pendek tentang Jiva, di mana ia seorang Master of Science Hidrologi yang telah menemukan air bawah tanah dari beberapa lahan desa yang saat itu mampu menjadi sumber irigasi sedistrik Tirunelveli, di mana saat itu desa-desa sekitar sedang dilanda kekeringan. Dibantu oleh dosen dan 2 orang teman kampusnya, Jiva berhasil menemukan sumber air tersebut. Namun, dosen dan 2 teman Jiva mengkhianatinya dengan mengirim nama-nama pemilik lahan pada MNC. Kemudian, Sirac pun menyuruh anak buahnya membunuh orang-orang pemilik lahan tersebut dan memanipulasi dokumen balik nama lahan dengan membubuhkan cap jempol para korban setelah dibunuh. Jiva menyadari hal itu dan memeriksa jenazah para korban di mana ia menemukan tinta pada masing-masing jempol mereka. Protes tersebut ia sampaikan pada pejabat daerah setempat, namun justru Jiva dijebloskan ke dalam penjara.
Berita tersebut membuat reporter sebuah stasiun televisi, Sentil Kumar, mengeksposnya. Warga desa Tanotu mencoba menghubungi beberapa stasiun televisi, namun mereka menolak karena mereka menganggap berita tersebut kurang menarik untuk diangkat. Bahkan ada yang berkata bahwa berita kematian Jiva lebih menarik untuk menjadi topik. Berbondong-bondong warga desa membesuk Jiva di penjara. Scene ini termasuk scene mengharukan di film Kati, di mana warga yang dilanda kekeringan saat itu menaruh harap pada Jiva, pahlawan mereka. Namun penegak hukum telah melumpuhkannya, bahkan Jiva sendiri tak dapat berbuat apa-apa. Malam itu warga desa berkumpul berharap sesuatu dapat menolong mereka dan Jiva. Hingga 6 orang parubaya menghubungi Sentil Kumar, sang reporter, untuk mengekspos aksi bunuh diri mereka. Karena hanya dengan hal itu dapat menarik perhatian semua media dan membebaskan Jiva, karena mereka percaya Jiva mampu menyelamatkan masa depan banyak desa yang dilanda kekeringan di distrik Tirunelveli. Dan benar saja, kasus bunuh diri 6 orang tersebut mencuat dan menyorot perkara lahan yang diambil paksa oleh MNC. Pemerintah daerah pun berjanji mengusut dalang dibalik semua ini. Pengajuan kasus warga diterima pengadilan. Jiva pun dibebaskan. Sementara menunggu kasus dimenangkan, para pria bekerja di berbagai daerah, bahkan negara, untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan Jiva tinggal di sebuah panti jompo bersama para kakek sambil mengumpulkan bukti-bukti untuk memenangkan kasus tersebut. Di acara itu juga diputar video dari mereka yang bekerja di luar negeri untuk Jiva. Mereka berharap Jiva dapat memenangkan kasus tersebut, dan uang yang Jiva terima adalah pemberian dari mereka. Merasa malu dengan apa yang dilakukan, dan setelah tahu siapa Jiva, Kati mengurungkan niatnya. Ia mengembalikan uang Sirak. Teringat ibunya yang seorang petani, tergerak hati Kati untuk membantu mereka. Ketika tiba di panti, anak buah Sirak telah melukai para penghuni. Melihat hal itu, Kati murka dan menghajar semua anak buah Sirak tanpa ampun. Setelah itu, Sirak menelpon Kati dan mengancamnya. Kati hanya tertawa saat itu dan menantang Sirak untuk melawannya. Scene beralih pada Jiva yang bernegosiasi dengan Vivek. Vivek memanfaatkan Jiva untuk menemukan Kati. Vivek membantu Jiva melarikan diri dan mengirim 2 anak buahnya untuk mengawal Jiva sampai menemukan Kati, lalu membunuhnya. Scene kembali pada Kati dan Raffi ditemani para kakek panti jompo mendatangi Laksmi, di mana laporan Laksmi sangat membantu memperkuat persidangan untuk memenangkan kasus jika Laksmi di pihak mereka. Sayangnya, Laksmi ragu hingga ia mendatangi Sirak. Saat itu seseorang tengah merapikan jenggot Sirak. Kemudian Kati menelpon Laksmi sebagai Jiva, menunjukkan bahwa tempatnya berlindung tidaklah aman. Tukang cukur tadi ternyata orang kiriman Kati dan menanggalkan cap jempol di leher Sirak. Melihat hal tersebut, Laksmi meminta Sirak untuk tidak mengganggunya lagi. Sirak yang marah karena telah dipermalukan mengirim 50 preman lokal untuk menghadapi Kati yang dianggapnya Jiva. Dengan trik menggunakan koin dan daya lampu dibantu Raffi, Kati berhasil mengusir mereka dari panti. Esoknya di pengadilan, Sirak menggunakan kelicikannya dengan berbuat curang memanipulasi tanda tangan para petani yang sedang bekerja di luar negeri. Akhirnya karena pengacara mereka mengajukan banding, sidang ditangguhkan selama 5 hari untuk membuktikan sanggahan para petani terkait tanda tangan tersebut. Di panti, Kati mencoba menghubungi mereka yang bekerja di luar negeri, tapi paspor mereka tertahan. Selain itu, mereka masih dalam kontrak kerja, jadi tidak mendapatkan cuti pulang. Sejauh ini belum ada yang menyadari bahwa Kati bukanlah Jiva. Kati bersama anggota panti dan juga Raffi serta Ankita mendatangi media untuk mengekspos kasus mereka. Namun, sama seperti 3 tahun yang lalu, media menolak untuk mengangkat berita kekeringan yang melanda desa mereka. Karena hal itu dianggap tidak menarik, justru lebih menarik kasus kriminal semacam mengakhiri hidup atau bunuh diri. Melihat respon negatif dari media, Kati berpikir untuk menghebohkan jagat maya. Tidak perlu ada korban nyawa lagi. Hanya saja Kati ingin semua orang merasakan kekeringan yang juga dialami para petani miskin di Tirunelveli. Hal yang sama dilakukan saat ia melarikan diri dari penjara.
Kati mempelajari blueprint kota Terminal Valley dan menghentikan pasokan air ke seluruh Chennai karena 70% pasokan air berasal dari daerah mereka. Tapi tidak ada yang mau tahu tentang penderitaan para petani saat ini. Dengan dibantu para teman-teman kakek panti jompo, mereka melakukan gebrakan dan aksi protes demi menarik perhatian media untuk menyorot perkara yang sedang mereka hadapi. Bukan hanya itu, mereka juga ingin membuka mata publik supaya tidak acuh dengan kehidupan para petani. Karena mereka lah sampai detik ini warga India masih bisa menikmati nasi, begitu ujar Kati. Subuh itu, dua orang penjaga pipa saluran air menemukan dis mencurigakan menggantung pada papan nama kayu dekat pipa. Lalu mereka menyerahkannya pada kantor polisi setempat. Kemudian, para polisi memutar kaset yang berisi video itu. Nampak Kati yang mereka anggap Jiva tengah memandu timnya untuk masuk ke saluran-saluran air yang telah dikosongkan. Lalu, polisi bergegas mengirimkan anggotanya. Saat polisi memeriksa, kakek mengancam untuk membakar saluran air tersebut dengan bensin jika polisi itu turun. Dua tempat lainnya yang dijaga Angkita dan Raffi pun juga sama. Mereka bersemayam dalam pipa. Sontak publik dibuat heboh karena mereka tak menerima pasokan air. Pers sudah banyak menunggu penjelasan dari mereka. Jiva asli juga turut melihat berita heboh itu. Lalu dia dengan dua anak buah Vivek menuju kantor polisi. Namun, dalam perjalanan menuju ke tempat pipa, anak buah Sirak menabrak mobil inspektur. Kemudian mereka membunuh inspektur tersebut dan membawa Jiva ke Sirak. Sirak sudah merasa menang karena telah menangkap Jiva. Dengan begitu, Jiva tidak dapat berbicara di depan media. Namun, Sirak tak menduga bahwa yang selama ini dihadapinya adalah Kati, seorang kriminal dan buronan. Pagi itu, semua media menyorot kemunculan Jiva yang akan memberikan penjelasan. Betapa terkejutnya Sirak saat tahu bahwa Jiva ada dua. Pada publik, Kati menjelaskan semuanya dan meminta dukungan publik untuk membantu masalah kekeringan dan perampasan lahan yang dilakukan MNC. Wawancara diakhiri dengan permohonan maaf mereka karena telah menghentikan pasokan air selama 3 hari ini. Sirak menelpon Kati setelah mendengar cerita Jiva. Malam itu salah satu kakek mendapat telepon dari cucunya melalui handphone Raffi. Tapi karena terputus, saat ada telepon lagi, kakek yang menyangka itu telepon dari cucunya menerima telepon tersebut. Betapa terkejutnya kakek saat suara di seberang menyebut nama Kati Resan. Dari situ, penyamaran Kati terbongkar. Saat itu Kati datang membawa selembar kertas untuk meminta tanda tangan 10 warga guna pencabutan perkara. Tapi para kakek panti jompo menamparnya karena merasa telah ditipu. Kati pun menjelaskan bahwa ini demi kebaikan Jiva. Akhirnya mereka mau tanda tangan dan berpesan pada Kati untuk membawa kembali Jiva, juga menyelamatkan lahan mereka. Kati pun mengangguk dan berkata, "Aku akan menyelamatkan Jiva dan membawanya kembali beserta kepemilikan lahan desa, sekalipun nyawaku taruhannya." Berangkatlah Kati ke MNC. Di sana Jiva terikat pada sebuah kursi. Anak buah Sirak juga standby di sana. Namun, bukannya memberikan kertas tersebut, Kati justru merobeknya di depan Sirak. Hal itu menyulut kemarahan Sirak, sehingga timbullah perkelahian. Saat Kati lengah, tiba-tiba Sirak menyerang Kati dengan pisau dari belakang. Beruntung dengan terseok-seok, Kati berhasil menumbangkan Sirak. Namun saat akan keluar bersama Jiva, datang lagi anak buah Sirak. Kati menyuruh Jiva pergi karena nyawanya lebih penting. Warga desa Tanutu membutuhkannya untuk memenangkan persidangan. Kati menghadapi anak buah Sirak seorang diri. Esoknya di persidangan, para kakek panti jompo menyesali saat berkata untuk membawa Jiva dan kembali mendapatkan lahan, tapi tak satupun yang berkata pada Kati agar ia juga kembali dengan selamat. Namun tiba-tiba dari jauh sosok Kati muncul dibantu Raffi dengan perban di kepala. Cerita flashback tepat saat Jiva pergi. Raffi datang membantu Kati melempar koin pada Kati dan memainkan daya lampu supaya Kati mudah melumpuhkan anak buah Sirak. Hingga akhirnya Kati pun selamat dan menghadiri persidangan hari ini. Semua nampak senang melihat Kati selamat. Pengadilan memutuskan bahwa kasus dimenangkan Jiva dan para petani. Sorak-sorai warga pun memenuhi seisi ruangan. Di akhir film digambarkan bahwa Angkita bersedia menunggu Kati dan menikahinya saat Kati bebas. Kemudian Kati menghubungi polisi Kalkuta untuk menyerahkan diri. Dan film pun selesai.